Diduga lahan reklamasi milik pengusaha kuliner Golden Prawn di Kecamatan Bengkong belum membayar uang wajib tahunan atau UWT. BP Batam dengan luas lahan mencapai lebih kurang 450 hektar dan diduga belum kantongi izin analisis dampak lingkungan atau AMDAL dari Kementerian Lingkungan. Menurut keterangan dari Ketua Yayasan Studi Indonesia Lembaga Survei Batam, Muhammad Azhar mengatakan UWT. BP Batam merupakan uang yang wajib dibayar oleh masyarakat sebagai penerima alokasi lahan dari BP Batam. Uang ini masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Lebih lanjut, Azhar membeberkan secara detail. Faktanya ada pengusaha kuliner Golden Prawn yang hingga kini diketahui tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar UWT. BP Batam. Alokasi lahan yang diterima sang pengusaha bukan jenis peruntukan perumahan rakyat biasa atau yang lazim disebut kafling siap bangun, melainkan lahan yang bernilai fantastis, ujarnya. Lain halnya dengan pemerhati masyarakat Kota Batam, Paulus Lein menuturkan saat BP Batam di era kepemimpinan Insinyur Mustafa Wijaya atau saat itu disebut Otorita Batam. Info yang saya dapatkan, BP Batam sudah pernah menyampaikan surat agar sang pengusaha kuliner Golden Prawn segera melaksanakan pembayaran UWT terhadap lahan yang dimiliki dari hasil reklamasi. Informasi yang saya dapatkan, ternyata lahan yang diterima pengusaha kuliner Golden Prawn sudah diterbitkan sertifikat hak guna bangunannya. Sepertinya ada kejanggalan dalam proses penerbitan izin lokasi pengusaha kuliner Golden Prawn. Mulai dari izin prinsip alokasi lahan, izin reklamasi, sampai penerbitan SHGB. Seperti halnya izin prinsip alokasi dan reklamasi yang mestinya menjadi kewenangan BP Batam selaku pemegang HPL hingga penerbitan SHGB yang tanpa menggunakan rekomendasi sebelumnya dari BP Batam sesuai dengan peraturan. Tuturnya, saat pihak media melakukan observasi ke pihak BPN, bagaimana cara memohon sertifikat? Dari pihak BPN menyodorkan amplop kuning dengan tulisan permohonan hak atas tanah serta lampiran bawah ditulis jenis persyaratan dalam pengajuan yang wajib dilampirkan. Pertama, wajib mengisi formulir. Surat kuasa apabila dikuasakan. Wajib melampirkan fotokopi, PL, SPJ, skep yang sudah dilegalisir oleh BP Batam dan rekomendasi dari pihak Badan Pengusahaan Batam. Dan juga wajib melampirkan fotokopi PBB, UWT, dan sertifikat. Dari beberapa item di atas wajib dipenuhi oleh pihak pemohon, baik itu dari perorangan maupun perusahaan. Dari beberapa sumber yang dikonfirmasi media, diduga sertifikat yang dikeluarkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional diragukan keabsahannya alias bodong. Berdasarkan sertifikat yang dimiliki oleh pengusaha kuliner Golden Prawn sangat diragukan keabsahannya walaupun telah terbit. Maka narasumber media Wajah Batam News meminta ketegasan Kejari Batam untuk melakukan penyelidikan terkait dengan terbitnya sertifikat yang keluar dari BPN yang diduga ada konspirasi berbau korupsi. Fajar menginformasikan dari Batam, Kepulauan Riau. Itu persisnya di Bengkong Laut ini. Nah, jadi laut-laut yang ditimbun di Bengkong Laut ini itu sudah kalau kita mau hitung secara garis besar sudah mau 500 hektar itu. Laut sudah ditimbun sampai sekian banyak. Sekarang saya hanya mau pertanyakan di pemerintah ini. Izin AMDALnya ada tidak? Sampai segampang ini laut ditimbun seperti ini. Dan dampak terhadap masyarakat luasnya. Ini yang saya mau minta ini. Sehingga sekarang ini kalau lingkungan betul-betul dirusakkan, ini saya mengklaim bahwa ini sudah kasus nasional. Sehingga kasus ini layak kalau pihak penegak hukum di tingkat pusat dalam hal KPK yang harus turun tangan langsung. Bahkan sekarang ini kami datang ini, saya juga ada dari Yayasan Studi Indonesia, Pak Lembaga Survei Batam, nanti kami akan adukan kasus ini ke KPK. Sehingga pengusaha-pengusaha yang terlibat dalam penimbunan laut di Bengkong Laut ini harus kami akan laporkan semua ke KPK. Yang saya tangkap satu ini pengusaha di Golden Prawn, kalau nama populernya di sini Pak Abi. Pak Abi ini sudah banyak menguasai lahan di Bengkong Laut, laut yang di Bengkong Laut ini yang dia timbun. Sekarang kami mau pertanyakan, apakah WTO-nya dibayar atau tidak? Kalau WTO-nya dibayar, tapi kalau sampai PL-nya keluar, sekarang saya hanya mau pertanyakan, jangan sampai keluarnya PL itu juga ada main mata dari pihak pengusaha dengan pengambil kebijakan. Dalam hal ini BP Batam. Jadi ini harus kita tuntaskan habis. Dan kami akan laporkan masalah ini ke KPK. Karena kerugian negara ini dihitung-hitung mungkin
kurang lebih sudah 150 miliar ada itu. Itu. Jadi kalau kita biarkan di sini terus, laut ini akan habis ditimbun, akhirnya nyambung sampai ke Nongsa itu, Pak. Ya kan? Nah, ini. Dan ada kapal-kapal di sana itu, kapal itu yang mengambil pasir itu, apakah legal atau tidak? Jangan sampai ini juga ilegal. Dan permainan para pengusaha. Ini yang kita mau angkat kasih habis ini. Ini Pak, ya. Ini saya punya penjelasan, tolong investigasi keseluruhannya, tinggal ini.